Ya, selamat siang para peserta webinar nasional diseminasi energi terbarukan dan riset desa. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kehadirannya. Saat ini mohon izin saya share mengenai judul saya adalah diseminasi hasil riset desa. Hal ini merupakan suatu program dari Kemendikbudristek yang kami menangkan karena itu bersifat kompetisi, dan saat ini adalah kesempatan kami untuk mendiseminasikan hasil riset desa tersebut dengan judul Program Kampus Merdeka Membangun Desa Lalumpe Menuju Desa Mandiri Energi dan Desa Wisata Digital. Kalau sebelumnya kita telah mendengar tentang presentasi dari Pak Dr. Cu dari BRIN mengenai energi terbarukan antara peluang dan tantangan. Riset desa ini juga merupakan contoh yang menjawab peluang dan tantangan mengenai dengan topik energi terbarukan tersebut, berfokus pada lokasi desa. Adapun yang menjadi panduan kami atau guideline kami berdasarkan program riset keilmuan pada saat itu dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, sehingga kami membuat proposal yang kami set tujuannya adalah sebagai berikut. Namun sebelumnya, sebagai informasi bahwa riset keilmuan ini sebenarnya terdiri dari ada riset kewirausahaan, riset murni, dan riset desa. Kami memilih riset desa untuk dijadikan kegiatan dan aktivitas kami dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, menghasilkan rancangan atau model pembelajaran MBKM, khususnya dalam skema proyek desa dan KKT tematik atau magang. Kedua, menerapkan teknologi tepat guna berbasis energi terbarukan di desa. Dalam hal ini, desa yang kami pilih akan kami jelaskan berikut. Ketiga, menghasilkan inovasi promosi wisata digital di desa. Dan keempat, mendiseminasikan hasil-hasil kegiatan riset desa. Pada tujuan keempat inilah yang menjadi misi kami pada saat ini untuk mempresentasikan pada webinar saat ini, di mana juga kami sudah mendiseminasikan hasil kami dalam bentuk tertulis berupa publikasi ilmiah dan publikasi di media massa dan video kegiatan. Jadi ini sebagai tambahan. Untuk diketahui bahwa pelaksana program riset desa ini adalah saya, Meita Rumbayan, saat ini sebagai Koordinator Pusat Energi Terbarukan LPPM Universitas Samratulangi, dan rekan kami Virginia Tulenan, STMTI, sebagai Koordinator Prodi Teknik Informatika Unsrat. Adapun mitra kami adalah Bapak Roger Manutu sebagai Kepala Desa Lalumpe Minahasa. Waktu pelaksanaan dari sejak diumumkan kami diterima proposal kami sejak Desember 2021 sampai saat ini Desember 2022. Ini peta dan lokasi mitra Desa Lalumpe yang telah kami survei. Jadi Desa Lalumpe ini terletak di Kombi, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa,
Provinsi Sulawesi Utara. Tepatnya desa ini merupakan desa pesisir yang berjarak 70 kilometer dari Manado. Bisa ditempuh 1,5 jam sampai 2 jam melalui dua jalan utama, melalui tol Manado Kauditan, kemudian Kema, menyusuri pantai Tondano, atau melalui Tondano, kemudian turun ke Danau Tondano, kemudian turun ke pantai Lalumpe. Nah, ini hasil survei kami yang dalam potret drone. Kami bisa dilihat bird eyes-nya lokasi yang kami pilih adalah Dusun Tulaun yang merupakan bagian dari Desa Lulumpe. Sebenarnya Desa Lulumpe ini terdiri dari 4 jaga atau 4 dusun, namun terletak pada pegunungan. 3 terletak pada pegunungan, 1 terletak di pesisir pantai. Jadi kami memilih lokasi ini, fokus pada lokasi ini karena arahan juga dari Bapak Kepala Desa. Dan di lokasi ini ada 55 rumah, kemudian ada gereja Lamers, ada Masjid Al-Muhajirin, ada fasilitas umum sekolah, ada tempat konservasi penyu, ada pantai nelayan atau lokasi perahu-perahu ditambatkan dari nelayan-nelayan di kampung ini. Dan yang menjadi roadmap kami pada penelitian ini adalah starting point-nya adalah pengembangan dan analisa potensi dan teknologi energi terbarukan. Karena kami sudah melakukan, karena hasil dari skripsi disertasi kami mengenai energi terbarukan, jadi kami berusaha mengembangkan riset terkait dengan energi terbarukan sejak selesai S3, kemudian 2016 proposal kami diterima mengenai riset pemetaan potensi energi baru terbarukan di Indonesia oleh ini merupakan riset internal Unsrat. Kemudian tahun 2017 kami mengembangkan model infrastruktur energi untuk masyarakat. Kemudian 2018 penerapan solar home system. Kemudian 2019 meruncing pada rancang bangun solar home system yang didanai oleh Kemendikbud-BRIN pada waktu itu melalui Insinas multi-years. Lalu tahun 2020 kami mengembangkan monitoring dan evaluasi solar home system berbasis IoT di kepulauan dengan dana Kemendikbud-Ristek dari berupa hasil kompetisi nasional. Kemudian berkelanjutan dengan desain model rumah mandiri energi. Kemudian berkelanjutan pada tahun 2021 dan 2022 kami berhasil mendapatkan dana riset desa dari LPDP dan Kemendikbudristek untuk program Kampus Merdeka membangun desa mandiri energi. Kami pilih
lokasi Desa Lalumpek karena sudah bermitra. Dan diharapkan masih berkelanjutan untuk menuju untuk mewujudkan desa mandiri energi berbasis energi terbarukan dan program MBKM membangun desa dengan visi tahun 2023 sampai 2033. Nah, setiap tahun kami berusaha mempublikasikan hasil riset kami supaya ada rekam jejak digital sehingga bisa hasil riset tersebut bisa dilihat secara online. Itulah yang merupakan rekam jejak kami. Sementara ini adalah roadmap kedua yang merupakan roadmap dari Encik Virgin Tulenan yang di bidang teknologi informatika dan multimedia sebagai anggota riset. Dalam hal ini kami perlu berkolaborasi. Jadi kami membuat roadmap masing-masing, namun pada metode pelaksanaan kami berusaha menyatukan nanti sehingga menghasilkan luaran. Untuk memperkaya metode pelaksanaan, tetap kami bagi dua. Ada bagian yang fokus pada model desa mandiri energi dan ada yang fokus di model desa wisata digital. Dalam hal ini dikoordinir oleh dua dosen dalam satu riset ini. Jadi beginilah bentuk kolaborasi kami sehingga metode pelaksanaan kami susun sebagai berikut, yaitu tahap survei potensi Desa Lalumpek. Pertama, sama-sama kami melakukan survei bersama mahasiswa yang terlibat, karena riset desa ini merupakan salah satu syaratnya adalah melibatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat direkognisi SKS dalam hal SKS Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, bisa dipilih antara magang atau KKT tematik atau proyek desa, proyek atau riset desa. Nah, akan kami jelaskan kemudian. Kembali kepada tahap metode pelaksanaan, setelah itu kami melakukan pengumpulan data tentunya untuk mendesain bagaimana model desa mandiri energi dan model desa wisata digital. Kemudian tahap rancang bangun, masing-masing melakukan tahap rancang bangun, uji lapangan, dan akhirnya tahap diseminasi produk atau model yang kami rancang sehingga bisa menghasilkan luaran-luaran yang kami janjikan dan kami tuliskan dalam proposal. Sehingga luaran itu berupa RPS atau rancangan pembelajaran semester untuk kampus Merdeka, 2 prodi, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Informatika, HKI Karya Cipta, dan publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan nasional, serta video kegiatan. Ini target luaran dan pencapaian kami, di mana kami bisa menghasilkan 2 RPS Prodi Teknik Elektro dan Teknik Informatika MBKM Merdeka Belajar, kemudian publikasi nasional terindeks Sinta yang pada jurnal Pengabdian Masyarakat Monso Anitano dapat diakses pada link berikut. Kemudian submit publikasi internasional sudah dimasukkan melalui Icon Smart International Conference 2022. Kemudian kami juga menghasilkan buku
Jadi janji kami draft buku, tapi akhirnya kami bisa menghasilkan more than expect, yaitu buku yang terpublikasi dengan judul Riset Desa Lalumpe Menuju Desa Mandiri Energi dan Desa Wisata Digital 100%. Kekayaan intelektual berupa HKI video dan peta, dan video publikasi di laman YouTube yang bisa dilihat nanti, kemudian publikasi di media massa berupa berita di Koran Manado dan hasil tulisan di Kompasiana. Sebagai informasi, ini proses yang harus kami laporkan setiap bulan di website Rispo LPDP sebagai pertanggungjawaban kerja kami dengan luaran-luaran yang ada. Nah, sebagai detailnya, luaran 1 model rancangan pembelajaran semester membangun desa untuk 2 prodi adalah sebagai berikut. Jadi ini kami rancang modelnya dalam model 20 SKS, bagaimana bisa menggantikan atau mengkonversi beberapa mata kuliah di dalam prodi, atau menggabungkan, misalnya untuk prodi teknik elektro untuk mendapatkan 20 SKS sekaligus MBKM, bisa menggabungkan mata kuliah metode penelitian dalam membangun desa, topik khusus tenaga listrik, kemudian laporan tugas akhir dengan tema membangun desa, baru penerapan energi baru terbarukan, praktikum instalasi tenaga listrik, praktikum pengukuran, analisa ekonomi tenaga listrik, dan KKT. Ini bisa digabungkan menjadi 20 SKS sekaligus. Demikian juga di teknik informatika dengan model konversi jumlah SKS. Nah, ini foto-foto aktivitas kegiatan program MBKM dari kami sebagai tim, termasuk dengan mahasiswa yang melakukan magang. Ada 2 mahasiswa magang dengan pengakuan SKS magang yang terlibat, yaitu Arifin Gia dan Stevi Elkanah. Mereka bisa membantu tim riset dalam hal melakukan aktivitas seperti instalasi solar home system di 3 lokasi fasilitas umum, yaitu balai desa, kemudian di gereja Tulaun, gereja Lamers, dan di Masjid Al-Muhajirin di Tulaun. Selain itu, kami juga memasang beberapa lampu tenaga surya untuk menerangi lokasi-lokasi penting di desa tersebut, seperti di pantai dan di jalan masuk desa tersebut yang sangat gelap. Nah, juga selain itu, magang yang dilakukan mahasiswa ini dapat memberikan pelatihan dan berdampak bagi masyarakat di desa tersebut, sehingga masyarakat tersebut bisa dilatih mengenai instalasi tenaga listrik oleh mahasiswa kami yang melakukan magang di desa tersebut. Untuk luaran media massa bisa dilihat pada Kompasiana dengan judul Riset Desa Unsrat Berdampak Positif Apa Saja,
bisa dilihat secara online, kemudian di Koran Manado yang memberitakan tentang kegiatan dan aktivitas kami tim riset desa. Yang menjadi luaran lainnya adalah luaran berupa video kegiatan yang kami sudah publikasikan di YouTube dengan judul Program Kampus Merdeka untuk Membangun Desa Lalumpe. Luaran lainnya yang kami urus HKI adalah produk peta berupa peta dusun wisata Tulaun, sehingga pengunjung bisa dengan yang sudah di peta ini juga sudah diletakkan di depan pintu masuk kampung, sehingga pengunjung bisa mengetahui dengan jelas di mana posisi dan letak lokasi dari tempat wisata, dari gereja, dari masjid. Kemudian kami mengurus surat pencatatan ciptaan berupa peta. Luaran lainnya adalah publikasi jurnal internasional terindeks yang kami masukkan melalui International Conference Icon Smart dan dalam proses publikasi di AIP yang terindeks Scopus dengan judul The Prospect of Solar Energy Village for a Rural Electrification in Indonesia, a Case Study of Lalumpe Village. Nah, luaran yang paling utama adalah luaran buku riset desa ini, karena melalui luaran ini kami bisa secara lengkap menyajikan aktivitas dan kegiatan hasil riset desa. Buku ini sudah dipublikasikan ber-ISBN dan ber-HKI, dan buku ini merupakan karya bersama antara dosen dan mahasiswa tim riset desa, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Informatika Unsrat. Selain itu, publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terindeks Sintah sudah kami capai melalui judul Pemetaan Potensi Dusun Wisata Tulaun di Jurnal Pengabdian Masyarakat. Bisa diakses di link berikut yang terlihat di bawah slide ini. Nah, demikianlah hasil-hasil luaran riset desa tim kami, dan sebagai penutup kami ingin memperlihatkan satu foto yang kami ambil dari internet. Ini adalah foto kunang-kunang di Tokyo. Jadi kunang-kunang walaupun kecil, tapi cahayanya tetap terlihat di antara menterengnya kota Tokyo. Nah, yang menjadi lesson learned di sini, pelajaran di sini adalah bercahayalah sesuai tempatnya, walau kecil pasti terlihat. Demikian presentasi kami, lebih dan kurang mohon maaf, terima kasih.